MDR4 SMS Gas. Jangan lupa tanggal 9 nanti pilih coblos nomor 3 SMS Gas. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita lagi baru check out, mau bergerak ke kediaman Bapak Bupati, Bapak Tagop. Dan sekarang Mimi Bella lagi bersama Bapak MDR. Hari ini kita mau kampanye guys, MDR4 SMS Gas. Jangan lupa tanggal 9 nanti pilih coblos nomor 3 SMS Gas. Pasti menang. SMS Gas itu ketong, SMS Gas menang, menang, menang. SMS Gas, lanjutkan pembangunan. Yeay. Kita lagi di jalan nih. Oh. Halo sayang. Kita harus menangkan nomor 3, pasangan nomor 3 SMS Gas. Yes. Oke, kita merahkan PDI Perjuangan di bumi Pulau Buru. Oke. Bella juga sebagai perempuan nggak ragu untuk memilih Bunda Savitri untuk menjadi calon Bupati Buru Selatan. Yeay. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf waktu saya hanya dikasih 10 menit. Jadi saya akan izin Pak Bupati 10 menit Pak ya. Waktunya Pak Amos. Saya nggak sebut satu persatu lagi, tadi sudah disebutkan Ibu, mohon izin. Tadi semua di sini berbicara tentang politik. Tetapi saya mau berbicara dengan kacamata bisnis, kacamata ekonomi. Bagaimana pandangan ekonomi dan manfaat ekonomi ketika Bapak Ibu nanti memilih Bunda Fitri. Karena kalau pandangan politik banyak nih semua komandan-komandan politik di sini. Tetapi pandangan ekonomi, karena basis saya seorang direktur di salah satu perusahaan nasional, jadi saya mau melihat kacamata nasional, mau saya bagikan di sini. Pulau Buru Selatan ini kurang lebih 5.000 km persegi. Kita di Pulau Buru itu kurang lebih sekitar 7.531 km persegi. Kurang lebih ya, kalau saya salah nanti ini. Nah, kita di sana melihat satu hal penting bahwa ke depan Pulau Buru khususnya antara Namlea dan Buru Selatan ini akan ada dampak ekonomi eksklusif besar yang akan bisa terjadi di sini. Pemerintah sekarang dengan memberikan undang-undang yang baru yang sekarang ini akan mungkin diterapkan di 2021 Undang-Undang Omnibus Law itu 60% semua fokus untuk membantu UMKM. Saya di Pulau Buru itu saya teriak terus untuk membantu UMKM. Kemarin kami buat hotong di sana, kebun hotong yang insya Allah nanti akan dipanen pada bulan Januari sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20, dan kami hadirkan Pak Muldoko datang ke sana. Hotong ini kami buat, kami menemukan satu rahasia besar di hotong ini. Dia memiliki protein yang lebih tinggi dari beras, tetapi karbohidratnya sama dengan beras. Antioksidannya lebih tinggi dari semua antioksidan yang lain. Akan tetapi ketika kita makan, dia tidak punya gula. Dia tidak bisa dirombak gulanya. Semalam saya berdiskusi sama Pak Bupati. Beliau kasih saya dengan buku, Pak Daniel, kalau masalah hotong saya sudah pernah melakukan itu dan mendapat piagam dari Presiden. Betul ya Pak Bupati ya? Piagam dari Presiden. Hanya saja persoalannya yang mereka lakukan sekarang ini kan waktunya kan cuma 10 tahun. Ini marketnya kan lagi dibentuk. Pak Muldoko itu lagi bentuk market, saudara-saudara. Beliau lagi bentuk market ke Jepang dan ke Amerika sama Eropa. Beliau sudah ambil semua Latinnya dan sudah dibentuk di sana. Artinya kalau nanti ke depan Ibu Savitri memimpin dan bicara bulan Januari Pak Muldoko datang ke Pulau Buru dan di situ ada investor, di situ ada market, maka ini akan berjalan juga ke Buru Selatan. Lahan kita sama, dan saya mau katakan bahwa lahan terbesar itu ada di
Buru Selatan. Kita hanya punya 30% lahan pertanian yang ada di sana. Lain-lain gunung-gunung semua. Tapi di Buru Selatan saya koordinasi melihat kondisi yang ada dengan Pak Bupati, ternyata di sini lahannya lebih besar. Dan saudara tahu harga rotong sekarang di Pulau Buru 150.000 per kilo. Ini yang nanti akan bisa terjadi satu kerjasama, tetapi harus mengikuti regulasi yang ada. Saya jelas-jelas saja kalau tadi Pak Bupati bicara masih pakai koalisi dan lain-lain. Tetapi kita lihat kenyataannya. Presiden kita siapa? Jokowi. Dari partai mana? PD Perjuangan kan? Gubernur kita siapa? Dari partai mana? PD Perjuangan kan? Partai terbesar di Indonesia. Dari partai mana? PD Perjuangan kan? Sekarang kalau bupati Anda, calon bupati ke depan, Anda mau pilih dari partai lain? Gak mungkin kan? PD Perjuangan. Kenapa? Karena ini menguntungkan regulasi nanti. Mau Anda dapat bantuan, mau Anda dapat sekolah gratis, mau Anda dapat pendidikan gratis, mau Anda dapat taman baca gratis, semua ada regulasi yang harus diselesaikan di sini. Ini yang harus kita pikirkan, dampak ekonominya. Kita mau pilih saudara kita mau pilih siapa saja, Anda harus membuka wawasan. Manfaatnya apa ini ke depan? Anda setelah meneliti, Anda mundur 5 tahun. Saya bawa 18 mobil datang ke sini. Saya dari Kabupaten Buru, Pak Amos wakil Bupati Buru. Kenapa kami ada di sini? Kami mau supaya Anda tidak mengambil keputusan yang salah. Dan kami Partai Pdi Perjuangan akan berjuang juga di Kabupaten Buru untuk 2022. Kami dengan Pak Amos. Hentikan cara-cara pemilihan yang salah sehingga kita salah memilih pemimpin. Akibatnya sekarang yang kita alami, PAD dari Buru Selatan lebih besar, orang miskin Buru Selatan lebih kecil, kita lebih besar di sana. Ini kegagalan. Jangan salah pilih pemimpin, jangan salah pilih partai. Karena ini ada benang merah. Di mana benang merah ini, kalau kita tidak mengikuti prosedurnya, ya sampai sekarang mohon maaf aja, kita urus apa-apa semua kalau kita dari sana karena beda partai ya susah. Pengurusannya semua lambat Bu, gitu. Itu kenyataannya seperti itu. Kalau saya nggak ada urusan, saya bicara kenyataan untuk kepentingan rakyat. Makanya kami datang ke sini, kami mau katakan bahwa jangan ambil langkah yang salah. Anda harus memilih pemimpin yang tepat. Kalau tadi kenapa harus memilih sudah banyak alasan. Beliau bekas dari anggota DPR di daerah, beliau juga bekas punya pengalaman di partai politik yang cukup lama. Beliau juga melayani Bapak selama 10 tahun. Tentunya dalam pelayanan 10 tahun itu mengerti tentang mengelola pemerintah, ditambah lagi dengan di DPR 5 tahun. Saya kira itu lengkap. Manfaat daripada apa yang Anda pilih ke depan, kalau PDI Perjuangan di sini juga berkoalisi dan menang, di Pulau Buru juga berkoalisi dan menang, maka ada dentuman ekonomi yang besar terjadi di Kabupaten Buru. Ini yang harus kita pikirkan. Bukan masalah kita pikir hari ini atau besok. Anda tidak akan pecah dengan keluarga ketika Anda mengambil keputusan penting dalam hidup. Ketika Anda harus memilih yang benar, Anda tidak akan bisa pecah dengan keluarga. Tapi Anda akan membuat keluargamu menderita. Anda akan membuat anak-anakmu menderita ketika Anda harus mengambil keputusan yang salah. Ini yang harus perlu kita catat. Kami jauh-jauh ke sini bukan hanya datang mau mendukung beliau sebagai calon dari PDI Perjuangan, tapi lebih dari itu kami datang ke sini untuk mendukung masyarakat Buru Selatan untuk tidak salah mengambil keputusan. Karena kami gagal. Mungkin Pak Wakil akan bisa menceritakan itu. Kegagalannya seperti apa? Beliau orang pemerintahan. Saya takut salah, tapi saya melihat kegagalan itu terjadi. Jadi apa yang dikatakan sama Pak Bupati tadi? Jangan ada mau menerima provokasi. Tanyalah sama kami ini, anak asli Buru. Kami ada di sini bersama-sama saudara. Artinya kami melangkah mengambil sikap, memberitakan kepada saudara bahwa pilihan sekarang
harus berbeda. Anda harus menunjuk satu sikap di mana ada perubahan integritas, perubahan komitmen untuk membangun Buru Selatan ini. Di mana-mana di Asia sekarang, semua kabupaten itu berkoalisi. Di Thailand, di Vietnam, di Jepang, di China apalagi. Harus ada koalisi di antara kabupaten. Koalisi di antara kabupaten persyaratan utama, semua partai itu harus satu berkoalisi. Tidak bisa itu kalau satu sana kuning, satu hijau, satu merah, gak bisa. Dan PDI Perjuangan akan menjadi sahabat koalisi untuk kepentingan saudara-saudara rakyat di tempat ini. Begitupun juga di Pulau Buru. Jadi 10 menit ini saya hanya mau mengatakan bahwa ada rencana besar. Anda tidak tahu di Bitung pisah dengan Pulau Mongondo, tapi mereka punya KIK, daerah ekonomi di Batam, mereka punya daerah ekonomi yang belum ada di Maluku. Saya melihat secara strategis sebenarnya Kabupaten Buru ini kita sudah bisa masuk di zona itu, Pak. Kita punya pariwisata yang bagus. Saudara bayangkan, Anda baru 10 tahun, 1 tahun di sini sudah ada 40 sampai 60 kapal yang masuk ke sini untuk pariwisata. Anda cepat sekali karena Anda punya bupati yang luar biasa. Kita di sana belum ada kapal pariwisata yang masuk, belum ada sampai hari ini. Anda harus bersyukur kepada bupati Anda. Pak Wakil kita belum ada kan kapal pesiar masuk di sana. Ini beliau kan tahu, belum ada. Tapi kami akan berjuang supaya kalau Idul Fitri jadi 2021, PDI Perjuangan juga menang di Buru dan koalisi kita, maka ada juga kapal itu masuk di sana. Itu yang disebut dengan perkembangan ekonomi kerakyatan yang bersamaan dengan antar polisi antar kabupaten. Itu saya kasih contoh. PAD saudara jauh lebih besar, ya bayar. Pak Wajib, gimana Pak Wajib? Benar kan? Jadi kita harus mengakui ini kepemimpinan yang baik. Sekarang sudah waktunya yang baik-baik, yang nggak baik sudah. Kita berjuang untuk membuat jadi baik. Oke? Sehingga kedatangan kami 18 mobil di sini, 90 orang. Mereka tiap malam mereka berjalan dan mereka mau katakan kalau Anda mau berubah, pilihlah nomor 3 tanggal 9 2020. Tidak ada pilihan lain. Garis partai jelas, koalisi jelas, masa depan jelas, pertumbuhan ekonomi jelas. Kalau yang normal ke situ. Karena kami sudah error semua di sana, kami datang ke sini. Ini yang saya mau supaya Anda harus ke situ. Karena kami juga akan berjuang di 2022. Saya, Pak Wakil, dan teman-teman semua PDI Perjuangan, teman-teman koalisi, kita akan berjuang supaya satu waktu kami pun sama mengalami kesejahteraan seperti Buru Selatan, Pak. Jadi kalau saya mau berjuang, Anda tinggal pilih tanggal 9. Berbeda itu dua perbedaan. Kita masih berjuang, Pak. Saudara tinggal tusuk nomor 3, selesai. Selesai. SMS, yes. SMS, yes. SMS, yes. Yang paling enak itu yang nomor 3 itu. Sekali lagi, yang nomor 3, SMS, yes. Lanjutkan. Benar. Kacamata saya melihat ekonomi ini akan bangkit. Akan ada gerakan-gerakan besar di 2021 ketika Anda melanjutkan ini. Tapi kalau Anda melihat salah pilih, maka Anda kembali dari belakang. Anda harus mengurus regulasi yang susah. Anda sekarang gini ya, semua izin-izin ditarik sama saya kan di pengusaha juga di batubara. Mulai dari kita punya izin penyelidikan, eksplorasi sampai kita punya izin produksi, semua ditarik ya. Provinsi kita nggak ada di daerah dapat izin itu. Paling bupati hanya kasih rekomendasi apa ya? Cuma rekomendasi. Proses 3 izin ini, Anda tiba-tiba ada mas di sini, ada mas nih, ada gunung ini ada mas.
Kalau Anda salah pilih pemimpin, tidak keluar itu izin, Pak. Kalau saya alami di Kalimantan, Pak, nggak keluar izin itu, Pak. Tapi kalau bupatinya ini realnya pas, ada mas, hari ini urus, padahal bawa, lusa selesai. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Kalian harus percaya sama saya bukan orang politik. Saya orang bisnis yang tahu secara real ekonomi yang ada di sekarang. Saya mengalami. Saya tahu persis bagaimana memilih seorang pejabat yang tidak sulit untuk kita harus nanti bekerja ke depan. Kita di kalangan pengusaha juga kita akan membaca. Kalau kita salah pilih pemimpin, siapa yang mau taruh duit di sini, Pak? Gak ada orang mau taruh duit di sini. Orang mau taruh duit, orang pikir nanti ini sampai selesai uang kita habis, gak selesai di izin di sini. 1 tahun aja kita investasi ini yang gak selesai, berapa personal yang harus kita tanggung? Gak akan mau investasi orang di sini. Tapi kalau beliau jadi bupati, semua orang mau taruh duit di sini, termasuk saya mau taruh duit di sini. Program yang saya buat ini, kalau Pak Muldoko saya undang nanti Januari, Bapak ikut ke sana dan itu oke semua. Saya akan taruh duit di sini, investasi juga ribuan hektar untuk kita bangun motor bersama-sama. Tapi kalau bukan beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya di sini. Mantap. Karena itu bakal susah. 10 partai mendukung itu, 10 partai punya kacamata politik. Bukan main-main. Ada analisa politik bahwa ini harus jadi. Semua 10 partai itu punya pandangan politik. Semua dari rakyat. Mungkin mereka punya kandidat lain, tapi enggak. Ini untuk rakyat. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan penting. Jadi kalau mereka sampai sudah memberi diri 10 partai, rakyat harus bisa mengerti itu dengan jelas. Bahwa ini ada gerakan besar untuk memberikan kemakmuran untuk rakyat Pulau Selatan. Saya harap saudara bisa paham hati saya. Bukan cuma karena fokus di partai kami datang, tapi kami datang ke sini untuk mau memberitakan kepada saudara bahwa ambil langkahlah dengan benar. Ambil langkah yang benar. Beliau dari Demokrat, dari Pulau Buru, beliau juga punya hati yang sama. Mau mendampingi saudara, kami akan selalu berkomunikasi dengan pimpinan saudara dan mengawali pertemuan ini tidak akan kami akhiri. Sama-sama rencana besar untuk Kabupaten Buru Selatan, saya dengan Pak Tagub dengan Ibu akan mendesain itu sehingga 2021 kita harus membuat sesuatu yang spektakuler. Semua untuk saya dan saudara, kemakmuran saudara ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.